Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Korinastia Ningrum, NIM 2006005010120 dari kelas F, Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan proyek ujian tengah semester yang berjudul Sistem Informasi Pengiriman Barang menggunakan metode Agile dengan framework Scrum. Latar belakang saya mengambil judul ini adalah semakin berkembangnya teknologi, maka memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi secara cepat dan akurat melalui berbagai teknologi yang ada seperti handphone, laptop, bahkan tablet. Nah, dengan adanya hal tersebut mendorong adanya perubahan di dalam dunia pekerjaan agar pengguna aplikasi itu dapat menggunakan serta mengakses informasi dengan cepat. Dengan menggunakan sistem informasi, maka suatu perusahaan dapat bersaing secara kompetitif untuk meningkatkan performanya dalam menyimpan, mengolah, dan memberikan informasi laporan perusahaan yang tepat dan akurat. Nah, begitupun dengan perusahaan di bidang jasa pengiriman barang, di mana terdapat berbagai jenis-jenis pengiriman, di antaranya jenis pengiriman melalui transportasi darat, melalui jalur pelayaran, dan juga jalur penerbangan. Dengan adanya tiga jenis pengiriman tadi menimbulkan beberapa permasalahan. Di antaranya estimasi waktu datangnya barang, kemudian keamanan barang yang sedang dikirim oleh kurir tidak dapat diketahui secara berkala oleh pengirim sekaligus penerima barang. Kemudian pendataan masih ditemukan secara manual menggunakan kertas sehingga banyak terjadi kekeliruan data bahkan kehilangan data yang akan menghambat dalam estimasi pengiriman barang. Nah, oleh karena itu, dibutuhkan adanya sistem informasi dalam jasa pengiriman barang yang berfungsi untuk menyimpan, mengolah, dan memberikan informasi laporan perusahaan yang tepat dan akurat. Nah, aplikasi tersebut bernama Zit Express yang dikembangkan dengan metode Agile dengan framework Scrum, yang tujuannya untuk mempersingkat waktu pengolahan dan pencarian data, mengurangi risiko kehilangan data ataupun barang, mengurangi risiko kekeliruan data, serta memudahkan kurir dalam pengiriman barang secara tertata. Kemudian, pengguna aplikasi juga dapat memantau pengiriman barang secara berkala. Nah, di dalam pengembangan aplikasi ini menggunakan metode Agile dengan framework Scrum yang berfokus pada kecepatan dan kesederhanaan serta beradaptasi dengan adanya perubahan sesuai dengan kebutuhan realisasi dan perkembangan zaman. Jadi metode ini terdapat 3 langkah, yaitu allocation notes, product backlog, dan sprint backlog. Allocation notes sendiri adalah langkah berupa tahapan sistem pelacakan pengiriman barang yang dimulai dari input data, proses pengiriman barang, proses transit barang, hingga penjemputan barang, dan pelacakan nomor resi. Lalu langkah yang kedua ada produk backlog, di mana langkah ini tuh berisi daftar pekerjaan yang diprioritaskan bagi tim pengembangan aplikasi sesuai kebijakan jasa pengiriman barang. Lalu langkah yang ketiga ada sprint backlog, yaitu langkah berupa batasan waktu periode kerja yang sudah ditentukan di mana setiap sprint itu harus teliti terhadap pengiriman barang berdasarkan barang yang dipilih dari produk log yang tadi. Nah, aplikasi yang akan nanti saya buat itu memberikan informasi berupa laporan data kurir, laporan data pengirim barang, laporan data penerima barang, laporan pengiriman barang, dan juga laporan status pengiriman barang. Nah, prosedur pengiriman barang itu sendiri tuh dimulai dari dikirimnya barang dari pengirim kepada penerima oleh seorang kurir, di mana sebelumnya pengirim itu harus memilih tipe pengiriman barang, mencakup berat barang, packing, jenis barang, tujuan barang, metode dan estimasi pengiriman dengan tarif yang berbeda-beda. Dan tarif tersebut nantinya akan dikenakan dari pengirim barang. Nah, selanjutnya adalah perancangan di FD. Di sini saya menggunakan level 0, level 1, dan level 2. Nah, di sini adalah DFD level 0, di mana terdapat 4 entity dan juga 1 proses. 4 entity ini terdiri dari customer. Customer ini merupakan pengirim dan penerima barang, kemudian ada kepala pimpinan,
yang bertugas mengawasi kerja dari pegawainya, kemudian kurir mengirimkan barang dari pengirim barang ke penerima barang, kemudian admin sebagai operator yang menjalankan aplikasi. Nah, dimulai dari customer, di sini customer akan menginputkan data customer, lalu menginputkan data barang, kemudian menginputkan pembayaran ke dalam proses sistem informasi pengiriman barang ini. Lalu ketika nanti diproses, maka dari proses ini nantinya akan mengirimkan bukti pengiriman barang kepada customer, dan customer juga mendapatkan hak akses sebagai customer. Lalu berikutnya adalah admin. Admin di sini menginputkan data admin, kemudian menginputkan data lokasi, dan menginputkan laporan pembayaran ke dalam sistem informasi pengiriman barang. Nah, kemudian sistem informasi ini akan memproses data-data tadi, lalu mengirimkan laporan data kurir, laporan pengiriman barang, dan laporan data customer kepada admin sebagai hak akses admin tadi. Seperti itu. Lalu, kepala pimpinan ini menginputkan juga data pimpinannya ke dalam menginputkan data pimpinan ke dalam sistem informasi pengiriman barang. Kemudian, jika sudah diolah oleh sistem pengiriman barang ini, maka kepala pimpinan akan mendapatkan hak akses sebagai kepala pimpinan. Lalu akan mendapatkan laporan pengiriman barang dari proses sistem informasi pengiriman barang, serta mendapatkan laporan pendapatan. Kemudian kurir, di sini kurir juga menginputkan data kurir dan juga laporan bukti pengiriman barang kepada sistem informasi pengiriman barang. Nah, jika sudah diolah, maka dari proses sistem informasi pengiriman barang ini nanti akan mengirimkan laporan barang, laporan pengiriman, dan juga data lokasi kepada kurir sebagai hak akses kurir, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah level 1, di mana ada 2 proses, yaitu pengiriman barang dan pendataan. Lalu terdapat 4 entity, yaitu customer, kurir, kepala pimpinan, dan admin. Di sini yang pertama, customer ini menginputkan pembayaran kepada pengiriman barang. Nah, sebelum itu customer menginputkan datanya terlebih dahulu berupa data customer dan data barang yang akan dikirim apa pada sistem informasi proses pendataan. Nah, setelah sudah diproses, maka akan dicek data yang valid. Nah, ketika data barangnya sudah valid, maka akan dimasukkan ke data store data barang. Kemudian jika data customer-nya sudah valid, maka dimasukkan ke data store data customer. Nah, jika sudah valid, dicek lagi, data barang yang valid lagi itu dicek, lalu dikirim ke proses pengiriman barang. Begitu juga dengan data customer yang sudah valid tadi, dikirim ke proses pengiriman barang. Lalu nantinya customer menginputkan pembayaran ke proses pengiriman barang. Nah, jika sudah, maka nanti dari pengiriman barang ini, jika sudah melakukan pengiriman barang, maka nanti proses pengiriman barang akan mengirimkan bukti penerimaan barang kepada customer. Lalu berikutnya adalah admin. Nah, di sini admin menginputkan data pembayaran, serta data lokasi, dan juga data admin ke dalam proses pendataan. Nah, kemudian dari proses pendataan ini akan diolah data tersebut, di mana data admin yang valid akan dimasukkan ke dalam data store data admin. Kemudian data lokasi yang sudah valid akan dimasukkan ke dalam data store data lokasi.
Nah, jika data store lokasinya ini juga sudah valid, maka akan dimasukkan ke dalam proses pengiriman barang untuk diproses. Lalu, begitu juga dengan data pembayaran tadi, akan diproses ke proses pendataan. Lalu, jika sudah tadi sudah ada data barang yang valid, kemudian data customer sudah valid, data kurir sudah valid, dan juga data lokasi sudah valid, maka akan diteruskan ke proses pengiriman barang, di mana awalnya kurir ini menginputkan dulu data kurirnya ke dalam proses pendataan. Nah, jika sudah diproses, maka akan dicek data kurir yang valid akan dimasukkan ke dalam data store data kurir. Nah, kemudian jika data kurirnya ini sudah valid, benar-benar sudah valid, maka dimasukkan ke dalam proses pengiriman barang. Seperti itu. Nah, jika sudah, maka dilanjutkan ke dalam memproses pengiriman barangnya. Jika data pengirimannya sudah valid, data pengiriman valid itu yang berarti data barang, data customer, data kurir, dan data lokasinya ini sudah valid semua, maka akan disimpan ke dalam data store pengiriman. Lalu, proses pengiriman barang akan mengirimkan barangnya. Nah, jika sudah dikirim, maka kurir akan mengirimkan input bukti pengiriman kepada proses pengiriman barang. Nah, setelah sudah valid, maka bukti pengiriman yang sudah valid, bukti pengiriman barang tadi sudah valid, maka akan masuk ke dalam data store bukti pengiriman. Nah, kemudian dari proses pengiriman barang ini akan mengirimkan laporan pengiriman barang dan juga laporan pendapatan kepada kepala pimpinan. Seperti itu. Nah, selanjutnya dari dua proses ini adalah masuk ke level 2. Nah, di sini ada level 2 dari proses pengiriman barang. Di sini ada 3 proses, yaitu paket pengiriman barang, pendapatan pengiriman, dan status pengiriman. Dimulai dari customer, di sini customer menginputkan pembayaran dari pengiriman barang. Nah, kemudian diinput ke dalam paket pengiriman barang. Kemudian setelah sudah diproses, maka proses paket pengiriman barang akan mengirimkan bukti penerimaan barang kepada customer. Kemudian jika pengiriman barangnya itu sudah valid, maka dia akan masuk ke data store pengiriman. Kemudian sebelum dari dikirimnya barang, itu ada data barang dan data customer. Nah, jika data barangnya sudah valid, maka dia akan disimpan di dalam data store data barang. Lalu jika data customer-nya juga sudah valid, maka akan disimpan di data store data customer. Nah, jika data barang dan juga data customer sudah valid, maka selanjutnya data barang yang valid tadi dikirim ke dalam proses pendapatan pengiriman beserta data customer yang sudah valid tadi. Nah, kemudian jika data barang dan data customer tadi sudah valid, lalu dimasukkan ke dalam proses pendapatan pengiriman, selanjutnya pengiriman yang valid tadi akan disimpan dalam data store pengiriman, lalu jika sudah valid, maka dilanjutkan ke dalam proses status pengiriman. Seperti itu. Di mana di dalam status pengiriman ini, pertama, menginputkan data kurir dan juga data lokasi. Jadi jika data kurirnya sudah valid, siapa kurir yang mengirim barang saat pengiriman itu dan juga lokasinya sudah valid, maka akan diproses ke dalam status pengiriman. Nah, jika status pengirimannya berhasil, maka akan disimpan di dalam data store bukti pengiriman. Seperti itu. Lalu dari proses ini, ketika sudah terdapat bukti pengiriman yang valid tadi ini di data store bukti pengiriman, akan
mengirimkan laporan status pengiriman kepada admin. Begitu juga dari proses paket pengiriman barang ini akan mengirimkan laporan pengiriman barang kepada admin. Lalu untuk pendapatan pengiriman ini yang didapat dari pembayaran customer ini nanti setelah diproses keseluruhannya hingga sudah dikirimkan barang kepada penerima barang nanti akan diproses dan mengirimkan laporan pendapatan kepada kepala pimpinan. Seperti itu. Lalu level kedua pada proses pendataan ini ada 4 proses di mana ada pendataan customer, pendataan barang, pendataan lokasi, dan pendataan pegawai. Kemudian terdapat 4 entity, yaitu customer, admin, kurir, dan kepala pimpinan. Di sini, customer menginputkan data customer ke dalam proses pendataan customer, lalu data customer yang valid akan disimpan ke data store data customer. Lalu customer juga menginputkan data barang ke dalam proses pendataan barang, lalu jika data barang valid, maka disimpan ke dalam data store data barang. Lalu di sini, jika sudah valid, maka proses pendataan barang akan mengirimkan laporan data barang kepada admin. Kemudian admin menginputkan lokasi ke dalam proses pendataan lokasi. Jika data lokasinya sudah valid, maka dikirim ke data store data lokasi. Kemudian jika sudah valid, maka dari proses pendataan lokasi ini akan mengirimkan laporan lokasi pengiriman kepada kurir. Nah, kemudian kepala pimpinan menginputkan data pegawainya, yaitu data kurir dan juga data admin, ke dalam proses pendataan pegawai. Nah, jika sudah valid, maka akan disimpan ke dalam data store. Kalau data kurir sudah valid, disimpan ke data store data kurir, lalu jika data adminnya sudah valid, maka disimpan di data store data admin. Seperti itu. Lalu, selanjutnya adalah di sini saya menggunakan 5 jurnal dengan terindeks Scopus dan juga EAA. Ini saya menggunakan Citasi Pustaka, menggunakan Mendeley. Kemudian ini daftar pustakanya seperti ini yang di citasi dengan Mendeley. Lalu untuk bukti plagiasi menggunakan Turnitin, ini menggunakan Turnitin dengan persentase 11%. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.